Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya, Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda semuanya berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat berjumpa kembali dalam program Live Interaktif. Kali ini di episode konsultasi keluarga yang diampu oleh guru kita Ustadz Dr. Syafiq Riza Hasan Basalam MA yang merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Turut kami sapa juga bagi Anda pemirsa dan juga penyimak yang tentunya membersamai siaran kami dalam relay radio anggota Asosiasi Televisi Islam Indonesia atau RTVC yang juga turut bergabung malam hari ini. Selama kurang lebih 1 jam ke depan, seperti biasa kita akan berikan ruang bagi Anda bisa memanfaatkan program ini sebaik mungkin. Caranya silakan nanti bisa telepon konsultasi secara langsung kepada Ustadz di line telepon kami di 0315446087 atau juga Anda bisa berpartisipasi melalui jalur website kami di dewanfatwa.com. Dan malam hari ini kita live dari studio Fatwa TV Jember. Sudah bersama kami di studio Ustadz Syafiq, kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz, sehat Ustadz? Ahlan bikum wa marhaban. Alhamdulillah bi khair. Antum gimana kabarnya? Alhamdulillah juga sehat Ustadz ya. Masya Allah, lama kayaknya nggak ketemu sama antum. Kemana tuh nggak pernah datang ke sini? Ini kebalik pertanyaannya Ustadz. Iya, ana lama. Soalnya beberapa waktu yang lalu kayaknya nggak ditemenin antum mana nih. Iya Ustadz ya. Kalau antum yang rutin Ustadz ya. Nah, kayaknya sudah mulai rutin. Nah, hostnya rutin semakin banyak ya. Ustadz. Tahu Ustadz. Hostnya semakin banyak. Hostnya semakin banyak. Masya Allah. Kayaknya bersaing host sama Ustadz sekarang. Nah, jumlahnya ini. Lebih banyak jadwal hostnya daripada Ustadznya. Tahu Ustadz. Gimana sudah mulai berkuliah Ustadz ya, aktif ya? Alhamdulillah ya, kampus kita sendiri juga. Anda mulai bahagia ya. Karena ketika liburan Anda juga gimana ya. Ketika katanya dosen nggak ada libur Ustaz. Iya, libur ngajar di kelas mungkin ya. Tapi di luar kalau ya libur, tetap lah ya. Karena kita ada tridharma perguruan tinggi. Jadi tetap kita berdharma. Masya Allah. Tapi nggak ketemu mahasiswa nggak enak kayak kita ngajak diskusi. Ngajarnya kan bahasa Arab. Kalau di sini kan bahasa Indonesia kita ngajarnya. Akhirnya bahasa Arab kita bisa hilang tuh kalau kita nggak praktek Ustaz ya? Iya, nggak ketemu sama yang berbahasa Arab, nggak praktek ngajarnya bahasa Indonesia. Jadi ini juga jadi apa ya? Jadi nasihat lah buat teman-teman yang pernah kuliah berbahasa Arab agar mereka menjaga bahasa Arab mereka dengan cara menggunakannya, mengajarkannya seperti itu. Soalnya terus terang anak ketemu sama beberapa yang dulu bahasa Arabnya bagus. Tahu-tahu bahasa Arabnya jadi kacau. Karena lama nggak praktek Ustaz. Iya, karena dia katakan, aneh gimana Ustaz? Aneh nggak pernah ngajar bahasa Arab, nggak pernah ketemu orang Arab. Jadi ya kesian ya, apalagi seorang jadi pegawai negeri umpamanya itu. Masya Allah. Pegawai negeri dan kajian cuma di masjid doang. Kayak gini tanya, masa Anda mau jawab bahasa Arab atau tanya bahasa Indonesia kan nggak mungkin kan? Iya, Masya Allah. Atau nanti disampaikan kepada para pemirsa tanyanya bahasa Arab. Masya Allah. Supaya kita bisa boleh jaga ya? bahasa Arab. Mungkin ada channel khusus Ustaz ya. Fatwa TV cabang bahasa Arab. Cabang Ustaz. Ustaz barakallahu fiik. Tapi Ustaz, ini jadi satu hal yang sangat menarik sekali dan memang orang yang mencintai bahasa Arab tuh bukan berarti ke Arab-Araban Ustaz ya. Justru bahasa Arab itu adalah bagian dari agama Islam Ustaz ya. Ya, wallah itu poin penting. Karena ada orang yang beranggapan Arab ini terpisahkan dari Islam. Oke, memang Islam itu bukan untuk Arab. Tapi bahasa Arab ini bahasanya Al-Quran. Al-Quran ini kitabnya umat Islam, bukan kitabnya orang Arab gitu loh, seperti itu. Sehingga mau tidak mau kita kalau nggak bisa bahasa Arab, kita akan belajar dengan terjemahan. Terjemahan dari mana? Ya dari Arab juga. Tetap kan, walaupun belajarnya pakai bahasa Indonesia. Dan terus terang, Ana membaca beberapa buku terjemahan ya, yang mungkin penerjemahannya udah bagus.
Tapi ternyata banyak kesalahan. Dan itu bisa saja fatal, Ustaz. Fatal. Di pemahaman. Di pemahaman. Iya, ini karena berurusan menafsirkan ayat. Kalau ayat insya Allah sudah ada penerjemahan resmi ya. Tapi kalau hadis Nabi SAW kan nggak ada terjemahan resmi. Jadi setiap penerbit memiliki tim penerjemah yang menerjemahkan. Dan sebagian tim itu mungkin bukan orang-orang yang semangat ya. Dia cuma menerjemahkan hanya untuk profesi pekerjaan dia. Yang terkadang ada kalimat yang dia kurang paham ya. Ya dia terjemahkanlah yang seperti yang dia pahami. Dia tidak merujuk kepada kitab hadis umpamanya. Makanya anak ngajar beberapa pelajaran sekarang kayak Riyadhus Shalihin ya. Kemudian ada Sirah Nabawiyah. Itu pakai bahasa Indonesia, pakai terjemahan, tapi anak sediakan yang bahasa Arab. Ya itu anak jadi bingung, kok bisa terjemahannya kayak gini ya. Gimana kalau orang itu belajar dari terjemahan aja. Ya mau tidak mau dia akan mendapatkan ilmu sesuai ilmunya penerjemah. Penerjemah tersebut ya. Itu yang dikhawatirkan. Jadi harapan kita tetap teman-teman belajar bahasa Arab lah. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Bukan untuk ke Arab-Araban. Enggak lah. Kita sholat juga Allahu Akbar. Bukan Allah Maha Besar. Nah, Ustaz. Wafikum barakallah. Ya, oke, pemirsa Fatwa TV, malam hari ini kita juga nantinya akan kasih kesempatan bagi siapapun Anda untuk bertanya, dan di meja redaksi sudah ada banyak pertanyaan yang masuk, tapi sebelumnya kita akan simak terlebih dahulu ada satu nasihat pembuka yang akan disampaikan oleh Ustadz malam hari ini. Nah, tafadhal Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kalau bicara nasihat, bicara pelajaran, maka Al-Quran adalah mau'ilah. Al-Quran adalah zikir, peringatan dan pelajaran buat kita. Surat-surat yang ada di Juz Ammah, yang sering dibaca sama Nabi SAW ketika sholat Isya ya, atau sholat Maghrib. Di situ ada banyak pelajaran. Hanya saja kebanyakan kita mungkin tidak menghayati. Tadi sholat Isya, imamnya baca surat apa? Atau engkau yang para wanita, engkau baca surat apa ketika sholat Isya tadi? Ketika sholat Maghrib, engkau baca surat apa? Nah, ada sebuah surat yang sering dibaca. Surat Al-Lail. Ini salah satu surat yang diturunkan di kota Mekah. Allah Azza wa Jalla bersumpah. Wal-laili idza yaghsha. Demi malam apabila menutupi. Tadi kita siang. Kita melihat keramaian di jalan. Kita melihat burung-burung berterbangan. Kita melihat binatang ternak sedang makan. Benar-benar di siang hari kita melihat kegiatan yang begitu ramainya. Tatkala datang malam, sunyi, sepi dan senyap. Allah bersumpah dengan malam dan kita sedang di malam hari. Ini ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kalau seluruh umat manusia bersatu padu untuk mendatangkan malam, maka mereka nggak akan bisa. Wan nahari idza tajalla. Allah juga bersumpah demi siang apabila terang benderang. Ya, malam ini akan berakhir. Bukan karena kemauan kita. Malam ini berakhir karena Allah Azza wa Jalla mengirimkan siang, matahari terbit. Lalu kita beraktivitas kembali untuk menunjukkan semua ini ada yang menciptakan. Lalu Allah bersumpah, wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Allah bersumpah demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Demi laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena inilah pasangannya. Kita nih di konsultasi keluarga ingin memberikan pemahaman kembali, sebuah pemahaman yang sangat mendasar sekali, bahwa pasangan itu laki-laki dan perempuan. Nggak ada perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki nggak ada. Allah mengatakan wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Karena kehidupan ini dapat berjalan, 8 miliar manusia yang sekarang menduduki bumi ini, itu dari Adam dan Hawa. Hendaklah kita sadar. Akan ada propaganda-propaganda
yang hendak mengeluarkan manusia dari akal sehatnya. Kalau sudah keluar dari akal sehatnya, ya kita akan lihat sebagian mereka, ulaika kal an'am, kata Allah, mereka seperti binatang ternak. Balhum adhal, bahkan mereka lebih parah lagi. Lalu apa kata Allah? Inna sa'yakum lasyatta. Ini jawaban dari sumpah. Sesungguhnya usahamu memang beraneka macam. Sebagian kita bekerja keras untuk dunianya, untuk perutnya, dan untuk yang di bawah perutnya. Sebagian kita bekerja untuk akhiratnya. Sebagian kita mungkin gak punya rumah di muka bumi ini, tapi istana dia sedang dibangun di langit sana. Dia gak punya taman-taman yang dia tanami. Dia juga gak punya tanah, rumahnya kontrakan. Tapi ternyata kebun-kebun dia sedang dirawat di surga sana. Inna sa'yakum lasyatta. Ya, usaha kalian beragam. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada para sahabat Nabi yang ikut perang Uhud. Allah katakan, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Sebagian kalian ambisinya dunia dan sebagian kalian ambisinya akhirat. Usahanya sama. Sama-sama perang, medan perangnya sama, panglima perangnya sama, hasilnya sama, kalah. Tapi ternyata sebagian ada yang berambisi dunia dan sebagian ada yang berambisi akhirat. Dalam kehidupan rumah tangga. Akan sulit dibangun harmonis. Cinta dan kasih sayang. Kelanggengan dalam rumah tangga. Kalau satu mau dunia, satu mau akhirat. Mau tidak mau harus ada usaha menyamakan visi dan misi. Dunia ini gak lama. Kalau ambisi suami dunia, istri gak akan nikmat hidup bersama dia. Dia akan merasa tertekan. Begitu pula sebaliknya. Kalau istri yang ingin dunia, suaminya ingin bawa ke akhirat, gak mau istrinya. Diajak kajian gak mau, diajak umroh gak mau. Diajak sholat malam gak mau, diajak puasa sunnah gak mau. Sudah yang dia inginkan hal bersenang-senang di dunia. Apakah bisa dipertahankan rumah tangga ini? Iya, bisa dipertahankan. Tapi dengan kekacauan dan hilangnya ketentraman di dalam rumah. Yang akan berdampak kepada anak-anak, yang kemudian akan berdampak ke masyarakat, lalu akan membuat kacau sebuah negeri. Catat itu. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kita masuk ke acara selanjutnya. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz atas satu nasihat pembuka di kesempatan malam hari ini. Dan sekali lagi semoga ini menjadi penyemangat bagi kita semuanya. Bahwa sejatinya sebagai seorang muslim, butuh semangatnya itu setiap hari Ustaz ya. Nah, dan seharusnya sudah ada semangat itu. Sholat itu. Cuma kadang-kadang kita sholat sekedar melaksanakan kewajiban. Menggugurkan kewajiban Ustaz ya. Makanya kadang-kadang kita kalau cari masjid itu cari masjid yang paling cepat. Mana yang paling cepat? Barakallah. Ya, malam hari ini pemirsa kita ajak Anda untuk bisa bertanya, berkonsultasi secara langsung kepada Ustadz ya. Dan tentunya kita akan batasi satu penelpon, satu pertanyaan saja. Kemudian Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui fasilitas website yang kita sudah hadirkan di www.dewanfatwa.com. Baik, sambil menantikan penelpon, kita akan bacakan dulu Ustaz. Pertanyaan pertama Ustaz. Bismillah. Yang sulit-sulit ya. Masya Allah. Ini pertanyaan pertama udah mengandung bawang nih Ustaz ya. Masya Allah. Dalam program konsultasi keluarga tentunya tidak lepas dari curhat. Nah, tapi inilah PR dari Ustadz. Kita akan bacakan Ustadz. Dari seorang ibu Ustadz di Kabupaten Kampar, tepatnya Riau. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Barakallahu fikum. Ustadz, saya ingin sharing tentang masalah rumah tangga putri saya yang menikah di bulan Sa'ban 1444 Hijriah lalu.
Ustadz begini, setelah hampir 2 bulan sekamar, putri saya keluar kamar dengan alasan tidak suka dengan bau suaminya. Kemudian putri saya sekamar dengan adik perempuannya, dan saya maklumi karena itu sepertinya dia kondisi ngidam, Ustadz. Dan qadarullah anak saya langsung kondisinya hamil, karena waktu itu sempat cek ke dokter kandungan, di hari pertama mereka menikah adalah masa subur. Kemudian anak saya menikah dengan proses perjodohan, Ustadz. Intinya putri saya ini takut sekali dengan suaminya, sampai-sampai saya bawa putri saya ini ke dokter psikiater. Suami sebenarnya sudah bermanhaj salaf, tetapi qadarullah juga dia rajin sholat berjamaah di masjid, bahkan kadang menjadi imam, dan dia juga seorang menghafal Quran karena tamatan pesantren. Tetapi ketika di malam pertama Ustadz, saat hendak berjima, dia tidak membaca doa, dan mohon maaf Ustadz, pernah mengajak putri saya untuk melakukan hubungan di anus. Kemudian putri saya tidak mau karena putri saya sudah belajar fikih pranikah, dan sekarang kondisi putri saya meminta pisah. Tetapi laki-laki tersebut sudah meminta maaf, laki-laki tersebut sudah bertobat dan mau memurojaah ilmunya dan belajar lagi. Tetapi kondisi putri saya mungkin yang dalam keadaan hamil ini emosinya tidak terkontrol, Ustadz, dan tidak mau menerima, justru minta pisah karena ada satu lagi yang membuat istri putri saya tersinggung dengan pertanyaan suaminya waktu di malam pertama dulu. Dia sempat bertanya, kok tidak ada darah saat itu? Dan istri putri saya merasa harga dirinya terinjak-injak, Ustadz. Jadi mohon solusinya, apa yang harus saya lakukan sebagai seorang ibu untuk putri saya, Ustadz, dan juga menantu saya. Syukran, jazakallah khair. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah ma ba'd. Ya, insyaAllah antum semua sudah mendengar pertanyaan tersebut ya. Yang mungkin pertanyaan ini mewakili beberapa keluarga yang mungkin kasusnya sama. Apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu? Yang pertama, perlu pendekatan kepada anaknya dengan meminta kepada anak untuk melihat kenapa kita hidup. Juga dia dikasih tahu bahwasanya nggak ada yang sempurna dalam kehidupan ini. Suamimu nggak sempurna. Dia manusia biasa. Dia mungkin tadi menghafal Al-Quran. Ya, orang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang orang-orang bertakwa itu setelah menyebutkan beberapa kriteria. Lalu Allah mengatakan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka adalah orang-orang yang kalau berbuat dosa besar, bukan dosa kecil nih, dosa besar dia lakukan, atau dosa kecil, apa yang terjadi sama mereka? Mereka ingat sama Allah. Kemudian mereka meninggalkan dosa tersebut. Mereka tahu nggak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah Jalla Jalaluh. Mereka berhenti berdosa. Itu orang bertakwa. Maka bagaimana memahamkan kepada putri ibu bahwasanya manusia itu berbuat dosa. Kullu bani Adam khata'. Dia mau nikah dengan laki-laki manapun, dia akan mendapati laki-laki tersebut punya salah dan dosa. Punya kekurangan. Inilah ujiannya. Makanya modal utama dalam berumah tangga itu adalah sabar. Omongan suami. Bagaimana menanggapi omongan itu dengan positif. Bagaimana menanggapi sebuah sikap dari suami itu dengan positif. Boleh jadi dia khilaf yang ngomong tersebut. Maka itu yang perlu ditekankan bahwasanya berbuat dosa itu sesuatu yang menjadi tabiat manusia. Nggak ada manusia yang nggak berbuat dosa. Kullu bani Adam khata'. Dan Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena dosa. Tapi Nabi Adam bertobat kepada Allah saja. Nah sekarang setelah itu ya mungkin kalau menantu masih menerima selesai alhamdulillah. Dan kalau menantu tadi sudah minta maaf, berarti masalahnya ada di putri ibu.
bagaimana putri ibu ini terus terang apa sih masalahnya sebenarnya. Terkadang ada orang-orang yang memang nggak suka sama laki-laki tersebut. Apalagi ada dikatakan perjodohan ya, ini dan itu. Maka sampaikan kepada putri ibu, lihatlah kepada kelebihannya. Jangan melihat kepada kekurangan. Apa kelebihannya yang masih bisa diambil dan bisa dijadikan bekal untuk menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti itu, dan sampaikan juga mungkin bisa dicoba. Kalau mungkin sekarang kondisinya hamil, memang jiwanya sedang labil, ini menjadi kesempatan. Karena orang kalau gugat cerai ketika hamil pun, masa iddahnya itu sampai dia melahirkan. Barakallahu fiik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Wafikum barakallah. Dan sekali lagi Ustaz, mungkin ditekankan itu bukan alasan syar'i untuk meminta cerai Ustaz ya, ketika suaminya sudah bertaubat. Kalau bicara alasan syar'i itu begini. Diperbolehkan wanita itu menggugat cerai suaminya hanya karena fisiknya. Dia nggak suka gitu loh. Yang menyebabkan dia tidak bisa melayani suaminya. Boleh jadi suaminya ini nggak ada masalah, agamanya baik. Cuma gimana, suamiku itu jelek mamanya. Dan itu berdampak kepada kejiwaan dia, sehingga dia tidak dapat memberikan pelayanan kepada suaminya, yang nanti akan berakibat Dosa. dia durhaka sama suaminya gitu. Sehingga gugat cerai itu menjadi solusi. Dan itu diperbolehkan. Diperbolehkan tadi. Karena tujuan pernikahan ini sebenarnya ya untuk mendapatkan sakinah, ya, kedamaian, mawaddah warahmah. Kalau ternyata itu tidak didapatkan, maka solusinya cerai. Hanya saja kan makanya ada mediasi, disuruh bersabar, disuruh melihat kepada kelebihan. Mungkin bisa bertahan. Tapi kalau ternyata dia, ya Allah aku nggak, kayak tadi umpamanya bau badan suami. Ada memang yang nggak tahan. Seperti itu. Apa yang dilakukan? Ya berobat sebenarnya, bagaimana suaminya dibikinkan jamu ini itu supaya bau badannya hilang. Ada usaha gitu loh. Tapi pada akhirnya nanti kembali apakah Allah mengatakan fa in khiftum alla yuqima hududallah. Kalau kalian khawatir mereka tidak dapat menegakkan aturan-aturan Allah, fala junaha alaihi ma fi maftadat bih. Kata Allah, enggak apa-apa dari pihak perempuan untuk khulu. Karena tujuan menegakkan aturan Allah. Dan ini bukan bermudah-mudahan meminta cerai Ustaz. Bukan, tadi kan urusan itu aturan Allah. Nah, jadi bukan bermudah-mudahan karena dia ada laki-laki lain yang menunggu. Enggak lah. Kalau sudah seperti itu beda lagi. Tapi dia benar-benar memang ya nggak mampu menegakkan aturan Allah. Diajak suaminya ke ranjang, enggak lah, na'udzubillah, nggak mau kayak gitu. Gimana? Dan itu bukan hal sepele sebenarnya Ustaz. Enggak. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum. Afikum barakallah. Semoga bermanfaat ya untuk ibu hamba Allah tadi di kawasan Kabupaten Kampar, Riau, dan semoga Allah mudahkan bisa menjadi mediasi yang baik untuk putri dan juga menantunya. Kita akan sapa penelpon pertama kita malam hari ini Ustaz. Ada Ummu Zahra dari Riau. Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ummu Zahra, satu pertanyaan untuk Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Ini Ustaz, alhamdulillah kami dikaruniai dengan 6 orang anak, 2 laki-laki dan 4 perempuan, dan qadarullah yang waktu kecil meninggal 2 orang Ustaz, masih umur dalam bulanan. Allah yarhamu. Terus yang sekarang alhamdulillah ada 4 orang, semuanya sudah berkeluarga dan tinggal si bungsu sekarang lagi pengabdian di suatu pesantren. Alhamdulillah semuanya tamat pesantren Ustaz. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah anak-anak ini sangat berbakti kepada saya sebagai orang tua tunggal Ustaz, karena orang tua laki-laki udah meninggal. Jadi saya di pagi hari mereka semuanya sekarang udah ikut suami Ustaz, dan si bungsu sedang pengabdian dalam suatu pondok pesantren. Saya tinggal sendiri di rumah. Jadi di pagi hari dalam waktu berzikir itu saya teringat dengan doa malaikat yang mendoakan seorang hamba yang bersedekah di pagi hari. Jadi saya sebagai orang tua tunggal ingin bersedekah kepada tetangga, banyak yang nggak sanggup. Itu sedikit. Bagaimana Ustaz, bagaimana kita supaya mendapat doa dari malaikat yang mendoakan semoga Allah memberi rahmat kepada orang yang bersedekah di pagi hari. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, di antara yang dapat menolak balak itu adalah sedekah ya, berbuat baik kepada orang lain ya, asalkan ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian sifat orang-orang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Mereka adalah orang-orang yang suka berinfak dalam kondisi sempit dan lapang, suka dan duka. Jadi tetap ada usaha untuk bersedekah membantu orang lain. Berkaitan dengan pertanyaan ibu tadi yang berusaha untuk bersedekah ya demi mendapatkan doa malaikat. Allah menurunkan malaikat sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, "Ma min yaumin illa wa malakani yanzilan." Tidak ada satu hari kecuali ada dua malaikat yang turun ya. Di pagi hari dia turun. Dia mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Yang satunya mengatakan Allahumma a'ti mumsikan talafan. Yang artinya ya Allah berikan kepada orang yang berinfak, orang yang suka berinfak, itu ganti. Dan berikan kepada orang yang kikir, yang pelit itu kehancuran dan kebinasaan. Hadis ini bukan berarti harus sedekah atau anjuran sedekah tiap pagi. Enggak. Ada orang yang sedekahnya siang, malam. Atau hari ini dia nggak sedekah karena dia nggak pegang duit. Tapi dia kalau pegang duit dia akan sedekah. Dia sedekahnya mungkin besok, lusa atau dalam sepekan dia sedekah sekali umpamanya. Namun dia adalah munfiq. Orang yang suka berinfak. Itu dapat doa tersebut. Kalau kita lihat sahabat-sahabat Nabi itu seperti Aisyah sama Asma. Itu dua orang ini berbeda. Dua orang ini sama-sama dermawan. Tapi model kedermawanannya berbeda. Kalau nggak salah semoga benar. Kalau nggak salah. Aisyah itu termasuk yang dapat duit langsung diinfakkan. Ya udah habis. Besok nggak ada lagi. Kalau ada lagi dibagikan lagi. Dapat rezeki bagikan lagi. Adapun Asma itu ngumpulin. Dia dapat, sekarang mau dapat rezeki 300.000 dia kumpulin. Nggak dia sedekahin. Dapat 500.000 kumpulin. Udah numpuk ya, jadi 5 juta nih. Baru dia bagi ke tetangganya. Sehingga semuanya dapat gitu loh. Itu tetap akan dapat doa dari malaikat itu. Karena dia sebenarnya seorang yang munfiq. Orang yang suka berinfak. Iya, ma min yaumin yusbihu fil abd illa wa malakan. Ya tidak, ini pagi hari. Doanya memang di pagi hari ya. Tiap pagi malaikat itu turun dan berdoa. Namun bukan berarti kita dianjurkan atau arahannya itu makna hadisnya tiap pagi engkau berinfak. Enggak. Kita kapan kita mampu kita berinfak. Dan engkau tetap akan mendapatkan bagian dari doa malaikat tersebut. Sekali lagi, yang penting adalah niatnya. Karena innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amalan itu harus ada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz wafikum barakallah. Semoga bermanfaat ya untuk Zahra yang bertanya tadi di Riau. Sambil menekan penelpon, kita akan sapa kembali Ustaz pertanyaan berikutnya yang datang dari saudari Lilis di Semarang, Jawa Tengah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga Ustaz senantiasa dilimpahkan rahmat dan perlindungan dari Allah. Ustaz izin bertanya, saya mengalami perasaan was-was dan khawatir berlebihan terhadap suami saya setelah beliau melakukan perselingkuhan yang berulang kali dan beliau ini suka berbohong Ustaz. Tetapi saya memaafkan beliau. Namun saya justru timbul penyakit was-was dan curiga yang berlebihan dan ini tentunya sangat mengganggu aktivitas saya. Ustaz, bagaimana cara saya untuk ridho dan berhati lapang Ustaz serta menghilangkan rasa khawatir? Jazakallah khair Ustaz. Jamaah rahimakumullah. Prasangka buruk, was-was, kalau ada buktinya, nggak apa-apa, bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tadi katakan suami sudah berselingkuh, berulang kali, dan suka berbohong. Pertanyaannya, dosa suami itu bukan dosa sama istri saja. Tapi dosanya sebenarnya sama Allah Azza wa Jal. Allah mengatakan, wala taqrabuz zina. Kata Allah, jangan mendekati zina.
Ketika seorang laki-laki berzina, itu bukan disuruh minta maaf sama istrinya, bukan. Dia dirajam. Bukan diperintahkan minta maaf sama istrinya. Karena dosa ini sama Allah Azza wa Jalla. Bagaimana sekarang kau mengkondisikan suamimu benar-benar bertobat kepada Allah, bukan minta maaf sama engkau. Bertobat sama Allah Azza wa Jalla. Menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak mengulangi. Karena urusannya ini urusan dia sama Allah SWT. Ketika suamimu sudah bertobat dengan taubatan nasuha, tinggal bagaimana engkau menerima suamimu sebagai pelaku dosa yang sudah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Seorang yang bertobat dari sebuah dosa, posisinya itu seperti orang yang tidak punya dosa. Ketika engkau tumbuhkan di hatimu seperti suamimu sudah bertobat, ya, alhamdulillah. Semoga dengan itu diangkat derajatnya. Bahkan orang yang berbuat dosa kemudian bertobat dengan taubatan nasuha, Allah hapuskan dosa-dosanya dan Allah rubah dosa-dosanya menjadi kebaikan. Ini sebuah keagungan, sebuah kemurahan Sang Pencipta. Manusia pelit, sering sakit hati ini dan itu ya. Sehingga memang sulit untuk memaafkan, untuk menerima hal itu. Tapi kalau engkau tidak melakukan itu, hidupmu akan menderita. Karena penderitaan itu di hati. Maka tolong engkau perbanyak baca istighfar. Engkau perbanyak baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Allah sebaik-baiknya pelindung. Engkau titipkan suamimu ketika keluar rumah kepada Allah Azza wa Jalla. Engkau tidak tahu apa yang dia lakukan di sana. Tapi Allah mengetahui. Engkau juga tidak mengawasi dia sedang apa di sana. Tapi Allah mengawasi. Tatkala seorang hamba berzikir mengingat Allah. Dan menyerahkan kepada Allah. Apa kata Allah Azza wa Jal? Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah, hati itu jadi damai. Hilang was-was. Hilang perasaan cemas. Ya. Barakallahu fiqna. Nah, Ustaz Wafikum Barakallah, semoga bermanfaat ya untuk saudari Lilis di Semarang. Baik, 31 menit perjalanan kita di malam hari ini pemirsa Fatwa TV, dan kita masih di program live interaktif konsultasi keluarga yang diampu oleh guru kita Ustaz Dr. Syafiq Riza Hasan Basalam MA. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya, berkonsultasi secara langsung. Layanan telepon masih kami buka ya di 0331 544 6087. Dan kita masih live dari Studio Fatwa TV Jember. Baik, sambil menantikan penelpon, kita akan bacakan kembali Ustaz pertanyaan berikutnya. Kali ini datangnya dari daerah istimewa Yogyakarta, ada Saudara Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Ustaz, bagaimana cara kita memberitahu kesalahan orang tua kita? Saya sudah berusaha untuk memberitahu dengan lemah lembut, tetapi mereka ada kecenderungan untuk memiliki sifat ketersinggungan. Sehingga muncul ancaman dengan mengucapkan, jika orang tua tersinggung, hidup anak tidak akan selamat. Jazakallah khair, Ustaz. Ada ancaman kayak gitu, Ustaz? Nah, iya jemaah. Kita ini memang sebagai seorang muslim harus belajar agama. Wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban setiap muslim. Ilmu apa? Ilmu yang dibutuhkan buat dia hidup. Ilmu yang memang dia perlukan untuk menjalani kehidupan ini. Bicara orang tua, engkau harus tahu, belajar menjadi orang tua. Orang tua itu apa haknya dan apa kewajibannya. Orang tua itu doanya mustajab. Nah, kapan doanya mustajab? Anak memang punya kewajiban untuk berkata dan bertutur kata yang baik buat orang tuanya. Wa qul lahuma qawlan karima. Katakan kepada keduanya ucapan yang penuh penghormatan. Namun ada yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Mencegah kemungkaran dan memerintahkan kepada kebaikan.
yang biasanya hal ini akan berdampak kepada ketersinggungan. Rasulullah SAW selama 40 tahun beliau menjadi manusia yang berakhlak mulia. Di kota Mekah, penduduk Mekah semua cinta sama beliau. Tatkala beliau mendapatkan wahyu, Iqra, lalu turun perintah Allah untuk menyampaikan, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, itu beliau harus bersiap diri, dimaki, dibuli, dicaci, disiksa, diusir, ditindas, bahkan mau dibunuh Nabi SAW. Karena ketika engkau jadi orang baik, semua orang suka. Tapi tatkala levelmu naik, engkau menjadi orang yang memperbaiki, kok nggak disukai. Kok dianggap ya belum bisa apa-apa, dianggap kurang ajar ini dan itu. Engkau bisa membaca kisah Nabi Ibrahim dengan bapaknya. Diusir Nabi Ibrahim. Karena dianggap dimaki sama orang tua. Bukan cuma tersinggung bapaknya Nabi Ibrahim ya. Bahkan bapaknya Nabi Ibrahim mengusir Nabi Ibrahim. Kemudian ikut serta membakar anaknya. Bapaknya ini. Tersinggung dia. Tapi apakah yang dilakukan Nabi Ibrahim sebuah kesalahan? Enggak. Yang dilakukan Nabi Ibrahim adalah mengajak kepada kebaikan. Asalkan buat anaknya engkau melakukan itu dengan tata krama. Dengan cara yang baik. Tidak menghardik ya. Setelah itu ketika orang tua tidak menerima, merasa tersinggung, anaknya ngasih tahu sesuatu yang sebenarnya dalam agama memang nggak boleh, dilarang, maka insya Allah nggak ada masalah. Jadi para orang tua juga harus tahu siapa yang zalim dan siapa yang dizalimin. Anak ini ingin kebaikan buat orang tuanya. Ketika Luqman Al-Hakim memberikan nasihat kepada anaknya, dia mengatakan, ya bunayya aqimis shalah. Wahai ananda, dirikan salat. Ini antara hamba dengan sang pencipta. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Perintahkan kepada kebaikan, cegah kemungkaran. Wasbir 'ala ma asabak. Sabarlah engkau menghadapi apa yang menimpamu. Jadi anak hendaklah bersabar dan terus mendoakan kebaikan buat orang tuanya. Adapun doa orang tuanya, sakit hati orang tuanya, selama yang engkau jalankan sesuai dengan aturan sang pencipta, dengan adab dan etika yang baik, engkau jangan khawatir. Karena Allah tahu dan Allah melihat apa sebenarnya yang sedang terjadi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat untuk saudara Ahmad di Yogyakarta. Ustaz, ini benar nggak sih kalau yang mengatakan kalau dakwah tersulit itu salah satunya memang kepada keluarga sendiri? Iya, kalau bicara tersulit itu, yang pertama itu memang dakwah yang paling pertama ya, sebelum kita ke orang lain, kepada keluarga sendiri. Keluarga dulu, Ustaz. Sedangkan keluarga itu ada yang pangkatnya lebih tinggi dari kita. Kalau bicara bapak, kita anak lah. Jadi membuat lebih sulit lagi. Tapi ketika kita memberitahu adik, mungkin lebih mudah karena dia pangkatnya di bawah kita. Mau ngasih tahu paman juga, paman kita pangkatnya di atas kita. Makanya kita ngasih tahu orang lain yang di bawah kita itu akan lebih mudah. Dalam keluarga pun seperti itu. Di luar pun antum mau ngasih tahu orang yang lebih sepuh, antum malah ya tetap sulit gitu ya. Jadi intinya mungkin Anda lihat dari sisi status sosial ya, yang memang anak itu dianggap, kok anak apa kata mereka biasanya masih bau kencur ya, kencing belum lurus, ada banyak. Anak kemarin sore itu yang menyebabkan akhirnya sulit diterima. Karena memang dianggap engkau seharusnya nurut sama aku gitu loh, bukan aku nurut sama engkau. Tapi kalau di luar sama orang lain kan biasanya kita di luar pun sebenarnya kalau antum lihat ya dakwah Nabi SAW, yang nerima Nabi SAW rata-rata umurnya di bawah Nabi. Yang tua-tua itu masuk Islam, tapi terakhir gitu. Tapi kalau yang di bawah Nabi SAW, rata-rata mereka ya merasa ini memang benar gitu loh. Tapi kalau yang tua merasa, engkau siapa? Bukan bicara benar dan salah, tapi merasa engkau itu siapa gitu loh. Anaknya siapa?
Itu mungkin yang membuat akhirnya sulit ya. Kemudian dari keluarga juga karena kita kumpul sama mereka, mereka juga tahu siapa kita gitu ya. Mungkin kita dulu nakal ini itu ya. Aduh engkau itu dulu engkau masih nyuri tetangga. Akhirnya iya dulu kan aku udah tobat gitu. Tapi kan mereka masih ingat itu. Seperti itu. Jadi memang akhirnya harus lebih ekstra terhadap keluarga dan harus lebih banyak mengedepankan etika, adab Ustaz ya. Adab, lalu ya sabar. Ya gitu. Dan gak harus diterima dalam waktu itu juga Ustaz ya. Gak harus ya. Artinya kan tadi gak harus. Paman Nabi SAW ya bisa dibayangin, paman Nabi SAW 10 tahun Nabi dakwain dia. Terakhir dia juga gak nerima, mati dalam kekufuran. Abu Lahab sama, ini pamannya Nabi SAW. Statusnya juga sama-sama saudara Ustaz ya. Sama-sama saudara, keluarga yang paman itu punya. Tadi paman kan memang ya anak keponakan ini kok ya keponakan jangan macam-macam lah keponakanku ya kadang-kadang seperti itu. Tapi Hamzah masuk Islam. Masya Allah. Hamzah umurnya sama Nabi SAW. Pamannya padahal. Abbas masuk Islam tapi juga di akhir-akhir. Abbas itu pernah ditanya, engkau lebih besar apa Nabi yang lebih besar? Pamannya. Kata Abbas, huwa akbar minni. Dia lebih besar dari aku. Tapi aku dilahirkan sebelum dia. Ini adab ya. Kalau ditanya siapa lebih besar Nabi SAW. Tapi kalau bicara umur ya aku memang lebih tua. Masya Allah Ustaz ya. Nah, barakallahu fikum. Ya, ini belajar tentang perjalanan sejarah Nabi juga ini sebenarnya jadi penguat untuk kita bahwa sekelas Nabi pun dengan keilmuan beliau itu dakwah ke keluarga juga butuh waktu yang tidak sebentar, puluhan tahun Ustaz. Apalagi level keluarga. Dan tidak diterima Ustaz ya pada akhirnya Ustaz ya. Nabi Ibrahim juga sama nggak diterima sama bapaknya. Kemudian Nabi Nuh, istri dan anaknya juga tidak menerima dakwahnya gitu loh. Bahkan orang lain yang menerima akhirnya seperti itu. Ya ini menunjukkan bahwasanya tugas manusia itu cuma berusaha. Menyampaikan Ustaz ya. Menyampaikan. Dan yang bisa merubah seseorang itu Allah Azza wa Jalla dengan hidayah. Jadi seorang anak ketika sudah menyampaikan kebenaran kepada orang tua dan mungkin saat itu qadarullah orang tuanya belum menerima atau belum legowo Ustaz ya. Anak harusnya tidak usah dendam apalagi sampai memaksakan Ustaz. Bukan dendam kalau tadi anaknya takut. Iya, karena tadi ada ancaman Ustaz. Ancaman, bukan anaknya yang dendam, anaknya takut nanti anak-anak durhaka nanti hidupku menderita. Jadi anaknya yang khawatir dengan ancaman perkataan orang tuanya. Seperti itu. Makanya akhirnya anaknya tanya gitu loh. Artinya insya Allah dia nggak nyalahkan orang tuanya, cuma dia khawatir memang benar apa anak ini salah. Iya Ustaz ya. Masya Allah. Baik Ustaz ya. Semoga bersemangat tetap ya untuk Saudara Ahmad di Yogyakarta tadi yang bertanya berkaitan dengan dakwah kepada keluarga. Tapi masih ada waktu, sekali lagi silakan bagi Anda pemirsa Fatwa TV yang ingin bertanya. Malam hari ini kita masih buka layanan konsultasi keluarga via telepon 0331 544 6087. Sekali lagi 0331 544 6087. Dan kita akan prioritaskan bagi penelpon ya untuk bisa bertanya secara langsung. Dan sambil menunggu penelpon kita bacakan kembali untuk pertanyaan malam hari ini yang memang sudah kita dapatkan ya dari laman dewanfatwa.com. Bismillah, pertanyaan berikutnya Ustadz dari saudari Wiwi Trisnawati di Bojonegoro, Jawa Timur. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sudah 3 tahun menikah dan alhamdulillah dikaruniai anak. Kini usianya hampir 2 tahun. Namun di dalam rumah tangga kami yang hampir berusia 3 tahun, suami saya tidak memberikan nafkah batin Ustaz. Hubungan kami serasa asing sejak hamil kami ini sudah pisah ranjang. Kemudian kami seperti orang asing satu dengan lainnya. Memang kita tidak pernah pacaran Ustadz. Dan makan pun kita masih ikut mertua. Namun sikap suami sangatlah acuh. Kemudian suka membentak. Dan apapun yang saya lakukan ini salah. Kadang saya merasa tidak bisa melanjutkan hubungan ini Ustadz.
Setiap diajak komunikasi mengenai hal tersebut, dia tetap acuh. Apakah kondisi tidak sanggup ini saya harus pisah, Ustaz? Punya anak berapa? Baru satu, Ustaz. Nikahnya 3 tahun, anaknya sekarang usianya 2 tahun. Iya. Jadi semenjak Hamil, melahirkan, Ustaz ya, sudah bisa ranjang. Allahu Akbar. Suaminya jadi acuh, cuek gitu, Ustaz. Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ada cerita seorang suami yang nikah, akhirnya istrinya jadi 4 yang nggak salah dia. Dia itu setiap istrinya melahirkan, dia takut menghubungin istrinya. Ada beban di dia, kesian istriku ini itu macam-macam. Ada yang seperti itu ya. Jadi ada kondisi kejiwaan. Akhirnya dia nikah lagi. Setiap istrinya lahir dia sudah nggak mau menghubungin lagi gitu loh. Ada kekhawatiran diri. Ini penyakit. Ini penyakit yang sebenarnya bisa diobatin. Kalau kondisi suami anti, wallahu alam apa penyebabnya, setelah anti melahirkan kok dia nggak mau lagi sama anti. Dan terkadang jamaah, masalah itu kadang-kadang kayak contohnya Ana sama istri umpamanya. Kadang-kadang masalah itu di Ana, bukan di istri. Tapi suami ingin menutupin kekurangan dia dengan menyalahkan istri. Itu kadang-kadang terjadi seperti itu. Ana nggak tahu lagi apa yang terjadi dengan suami anti. Solusinya apa? Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha." Kalau kalian takut terjadi percekcokan di antara suami istri ini yang tidak ada ujungnya. Seperti tadi istri menanyakan yang ada marah. Semua sikap istri ditanggapin salah. Nggak ada benernya istri. Nafkah batin nggak dapat, rumah tangga tidak harmonis. Ini udah berjalan ya 2 tahun ya kalau dilihat ya. Apa yang harus dilakukan? Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Subhanallah, Allah sudah ngasih solusi ya. Dengan turunnya Al-Quran ini, maka utuslah wakil mediator dari pihak suami dan dari pihak istri. Suami istri nggak bisa ketemu kan, udah kan? Tadi ngobrol ini itu yang ada ribut, ya sudah ketemunya di atas. Mereka duduk bersama. Ada sebagian yang memberikan arahan. Udah, mereka berdua tinggal di rumahnya siapa sudah. Orang lain nih yang mengawasin tiap hari supaya tahu ini masalahnya laki apa yang perempuan gitu loh. Dilihat seperti itu. Atau kalau enggak langsung mereka terjun. Dari pihak laki-laki datang ke pihak laki-laki. Masalahnya apa sih engkau sama istrimu? Kok udah nggak suka sama dia? Engkau melihat mungkin ada sesuatu yang disembunyikan sama suami. Udah nih dikeruk informasi dari pihak suami. Kemudian dari pihak perempuan jadi dikeruk juga informasi. Setelah itu ketemu nih 2 orang mediator nih. Lalu mereka menyampaikan sebenarnya dari pihak suami mintanya ini. Dari pihak istri mintanya ini. Mungkin nggak permintaan ini dipenuhi? Kalau dikatakan insya Allah bisa. Oke, kembali lagi mereka. Setelah itu disampaikan mungkin nggak. Kalau mungkin kembali. Kalau ternyata dari 2 pihak mediator mengatakan kayaknya nggak bisa dilanjutkan. Nggak bisa. Iya, ya sudah dipisahkan. Jadi seperti itu, keputusannya itu keputusan dari pihak lain yang benar-benar ingin kebaikan dalam rumah tangga ini. Kalau anti sama suami kan, suami tadi udah sakit hati, anti juga udah gak suka ya. Maka nasihat ana, jangan tergesa-gesa menggugat cerai, tapi paling tidak anti meminta pihak lain untuk menengahi urusan ini. Dan biasanya di pengadilan agama itu memang ada mediator ya. Tapi rasa gak perlu ke pengadilan agama, paling tidak bisa lewat keluarga anti, dan jangan cerita sama ibu atau bapak kalau memang nanti takut malah membuat keruh. Boleh jadi kepada pihak lain yang mungkin masih bisa nggak pakai emosi ya menanganinya. Seperti kadang-kadang kalau kita ngomong sama bapak ibu, aduh nggak bisa udah, nggak usah udah, bapak nggak mau lagi ketemu sama menantu kayak gitu. Wah, kalau udah kayak gitu kan, padahal engkau masih berharap bisa diperbaikin. Maka carilah orang dari keluargamu atau nanti seorang ustadz yang engkau lihat mungkin bisa memberikan masukan yang baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya.
Untuk Ibu Wiwi tadi di Bojonegoro, kita akan sapa penelpon berikutnya Ustaz. Kali ini ada Ummu Hanif dari Pariaman. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ummu Hanif, satu pertanyaan untuk Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Tafadhali. Ini Ibu Tati, Ustaz, ingat Ustaz yang sakit skizofrenia itu Ustaz. Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Gimana kabarnya nih? Ya, Alhamdulillah. Ana udah di Ruqyah Ustaz. Alhamdulillah. Terus gimana? Itu apa tambah parah Ustaz. Maksudnya sakit-sakit badan tuh gitu. Terus tambah kayaknya nggak tahu susah gitu bilangnya gitu Ustaz. Nggak tahu mungkin marah gitu jadinya gitu, nggak tahu. Subhanallah. Terus ruqyahnya dilanjutkan nggak? Baru udah 2 kali sih waktu itu sama asistennya perempuan Ustaz yang ruqyah gitu. Habis itu anak kan konsul sama Ustaz Abdullah Roy disuruh ruqyah gitu. Iya. Nah, terus ya ruqyah yang kali kedua ya alhamdulillah sempat muntah gitu Ustaz. Sempat muntah cuman belum gitu kayaknya. Belum selesai. Iya, belum selesai. Belum. Selesai. Iya. Memang susah koordinasi ya Ustaz ya. Jadi bukan susah, tapi memang kadang-kala Allah itu ingin kita terus doa. Allah itu mau nyembuhkan dalam satu waktu. Allah tinggal katakan kun, selesai. Tapi setelah itu Hanif akan berhenti lagi berdoa, berhenti lagi baca zikir-zikir tersebut. Jadi boleh jadi yang Allah berikan itu karunia. Sehingga terus berdoa, terus baca Quran, terus bayangin ya. Ketika satu huruf aja 10 kebaikan. Bagaimana Qul huwallahu ahad itu sepertiga Al-Quran dan kita terus baca, terus baca. Sejatinya ini karunia dari Allah agar Ummu Hanif ini semakin dekat sama Allah. Makanya ada orang yang sekali minum obat sembuh. Tapi ada orang yang sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Sehingga dia terus berdoa, terus memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi hendaklah Ummu Hanif melihat kepada hikmahnya di sini. Jadi kalau bicara susah, sulit ini buat Allah nggak ada yang susah. Buat Allah nggak ada yang susah. Tapi Allah kalau cinta sama hambanya bukan Allah kasih sembuh hambanya. Bukan Allah kasih harta, bukan Allah kasih kemudahan. Tapi kata Nabi SAW, "Idza ahabballahu abdan ibtala." Kalau Allah cinta sama hambanya, Allah kasih bala orang itu. Maka anggaplah ini anugerah dari Allah sehingga Ummu Hanif tadi ruqyah lagi, baca lagi, terus minta sama Allah Azza wa Jalla. Hidupnya semakin dekat sama Allah. Dan kalau sudah dekat sama Allah, apa yang dikhawatirkan sama Ummu Hanif? Gitu. Barakallahu fiik. Insyaallah. Afik barakallah. Syukran jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyyaki hayyaki ya Allah. Nah, barakallahu fikum. Terima kasih untuk Ummu Hanif yang bertanya tadi di Pariaman ya. Semoga Allah mudahkan. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir ya. Oke, ada penelpon terakhir malam hari ini. Baik, kita akan sapa ada Ummu Yodi. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu pertanyaan terakhir, singkat Ummu Yodi, silakan. Iya. Begini, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. As'adallahu lailatak. Melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di WhatsApp Ustaz. Tafadhal. Barakallahu fiik. Seorang laki-laki poligami lebih cenderung kepada istri kedua. Istri pertama yang mencari nafkah untuk menafkahi 2 keluarga. Istri pertama dan istri kedua. Anak-anak diteror istri kedua di pondok dan istri pertama dizolimi, diperas uangnya dan tenaganya. Pertanyaannya Ustaz, saat ini istri pertama meminta perlindungan hukum dari KPAI karena anak-anak dan istri pertama dizolimi. Istri pertama mengajukan gugat cerai atau kuluk tanpa sepengetahuan suaminya. Karena kalau suami tahu, dia tidak akan mau cerai. Saat proses gugat cerai ini, apakah istri pertama masih wajib melayani suaminya dalam segala hal termasuk hubungan badan?
Masya Allah, Gitu. barakallahu fiik. Iya, Ustaz. ma'am, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Wa iyyaki, na'am. Baik. Naam. Terima kasih. Naam, Ustaz. Fadhal, Ustaz. Iya, kalau bicara dalam masa khulu ini, apakah istri masih wajib melayani suami? Kalau tadi dikatakan ya suaminya seperti itu, zalim seperti itu, maka posisi sebagai istri tetap wajib melayani. Selama putusan belum keluar, karena posisinya masih istri. Dan boleh jadi ketika dia menolak ajakan suami, posisi dia masih sebagai istri. Selama suaminya ya tidak zalim, tidak melakukan KDRT ketika meminta jatah dia untuk itu, maka istri layani. Bismillah. Walaupun tadi mungkin berat, mudah-mudahan itu menjadi pahala tetap buat seorang istri ya, karena posisi dia sebagai seorang istri. Dan Anda benar-benar bingung jamaah ya dengan pertanyaan ini sebenarnya. Artinya kok bisa ya seorang istri, ya Masya Allah ya, yang bertanya ini Masya Allah, seorang yang sabar ya, dimana suami nikah pakai duitnya istrinya. Bagaimana sang istri pertama ini menafkahi istri kedua. Ini satu hal yang mungkin menyebabkan poligami ini akhirnya dipandang buruk. Karena engkau seharusnya memberikan nafkah kepada istrimu. Laki-laki yang tidak mampu memberikan nafkah, itu nggak disuruh nikah, suruh puasa. Yang punya kemampuan disuruh nikah. Ini udah nggak punya kemampuan untuk memberikan nafkah kepada istri pertamanya, dia malah nikah lagi. Allahu Akbar. Itu yang Anda ketahui, wallahu a'lam bishawab. Jadi selama suaminya tidak melakukan kezaliman kepada dia ya, KDRT kepada dia ketika urusan ranjang ya, maka dia melayani suaminya. Tapi kalau sudah dia nggak mampu dengan kezaliman suaminya, ya tadi dia boleh meminta perlindungan untuk tidak dizalimin sama suaminya, meminta perlindungan itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Naam, Ustaz, barakallahu fikum. Kita sampaikan terima kasih, jazakallah khair, Ustaz. Hayyakumullah, Pertanyaan barakallahu terakhir. Dan sekali lagi juga sekaligus jadi akhir bagi perjumpaan kita untuk program live interaktif konsultasi keluarga malam hari ini. Ya pemirsa, kami mewakili seluruh kerabat kerja sekali lagi menyampaikan jazakumullahu khairan atas atensi dan bagi Anda yang berpartisipasi baik via telepon atau juga bertanya melalui website, dan kami sampaikan juga permohonan maaf apabila mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, dan semoga Allah mudahkan bisa kembali bergabung di kesempatan berikutnya. Informasi-informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV silakan akses di fatwatv.id atau juga di dewanfatwa.com. Bisa juga Anda follow akun-akun sosial media terverifikasi kami. Dan kami juga undang Anda, kaum muslimin dimanapun Anda berada, untuk turut menjadi bagian pengembangan dakwah dari Fatwa TV melalui donasi di nomor rekening yang saat ini tertera di layar kaca Anda. Atas partisipasi dan donasinya kami sampaikan terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dan akhirnya kami yang bertugas mohon pamit undur diri, dan semoga Allah pertemukan di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya, Sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, apakah wudunya batal?